Oke, selamat pagi semuanya. Eh, Ketemu lagi dengan saya dalam keadaan yang sedikit berbeda dari yang biasanya. Oke, berharap semoga semuanya sehat-sehat dan tetap semangat menjalani perkuliahan ya. Oke, kali ini kita akan mendemonstrasikan prosedur pemasangan infus ya. Jadi infus ini merupakan suatu prosedur untuk memasukkan cairan atau nutrisi secara parenteral. Secara parenteral itu maksudnya melalui jalur yang tidak biasanya. Nah, jalur yang tidak biasanya itu gimana sih? Nah, biasanya kalau kita biasanya memasukkan nutrisi cairan itu kan lewat mulut ya. Nah, ini kita pakai jalur yang tidak biasanya, kita pakai intravena. Nah, jadi kita masukkan melalui vena, gitu ya. Kemudian beberapa teknik pemasangan infus itu ada yang diantaranya satu per vena. Jadi kita masukkan langsung ke vena menggunakan kateter vena. Kemudian ada juga yang intraoseus. Intraoseus itu inputnya melalui tulang. Ya. Kenapa kita masukkan lewat tulang? Karena biasanya pada pasien dengan hipovolemi, shock hipovolemi, dia mengalami kolaps vena. Venanya kolaps, kempes gitu ya. Jadi aksesnya sulit, sehingga harus kita lakukan prosedur pemberian cairan melalui intraoseus, melalui tulang, begitu ya. Nah, siapa yang mendapatkan terapi intravena? Indikasi dilakukan pemasangan terapi intravena atau pemasangan infus ini adalah pasien yang mengalami shock hipovolemik. Oke. Apa tanda-tanda shock hipovolemik? Saya yakin Anda semua sudah paham ya. Anda semua sudah mendapatkan di perkuliahan. Kemudian yang kedua adalah pasien yang dirawat di rumah sakit. Nah, ini sebenarnya apakah semua pasien dirawat di rumah sakit harus mendapatkan terapi intravena? Tidak sebenarnya. Hanya saja pemberian infus di rumah sakit ini bertujuan untuk memudahkan proses pemberian obat yang aksesnya melalui vena. Jadi harapannya dengan pemasangan infus, pasien tidak berkali-kali ditusuk, hanya sekali ditusuk, kemudian ketika kita akan memasukkan obat tinggal kita nepeng ke bolus yang ada di infus itu, gitu ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah pemasangan infus ini harus kita utamakan akses yang distal dulu. Jadi kita utamakan yang jauh dulu gitu ya, yang paling ujung dari ekstremitas. Oke. Kemudian yang kedua adalah indikasi pemasangan intravena itu apa ya. Jadi sudah kita bahas. Karena nanti akan berhubungan dengan pemilihan cairan. Jadi kebetulan yang saya pegang saat ini adalah cairan NaCl 0,9% ya, ada sodium chloride atau kita kenal dengan NS, normal salin, atau PZ ya. Jadi di rumah sakit biasanya dikenal dengan NS atau PZ. Dan labelnya biasanya sodium chloride 0,9% atau NaCl 0,9%. Ya. Ini adalah cairan isotonis untuk tubuh. Oke. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah penggunaan infus set nih ya, infus set. Jadi apakah kita menggunakan infus set atau kita gunakan transfusi set? Karena akan berbeda peruntukannya ya. Ketika kita ingin melakukan resusitasi cairan atau pemberian cairan secara maintenance, kita bisa menggunakan infus set. Bedanya apa? Kalau infus set tidak ada saringnya, tidak ada filternya ya. Kalau transfusi set dia lebih besar, lebih panjang, dan ada filternya. Dia tujuannya untuk memberikan transfusi darah ya. Oke. Kemudian pemilihan kateter vena. Nah, kebetulan yang saya pakai saat ini ya, jadi ada macam-macam. Kebetulan yang saya pakai saat ini mereknya adalah Surflow atau biasa dikenal dengan Apocat ya. Apocat kalau kita di rumah sakit. Oke. Kemudian ada lagi yang bentuknya ada kupu-kupu gitu ya, ada sayapnya, itu yang Venflon. Nah, kalau Venflon biasanya dia sudah ada katupnya sekalian untuk akses ketika kita akan memberikan obat, gitu ya. Mana yang lebih enak sama aja, tergantung operatornya gitu ya. Jadi yang penting adalah kita harus pede dulu, kita bisa akses itu,
Oke. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah pemilihan akses. Pastikan Anda memilih akses yang besar. Ya, bila memungkinkan, pilih akses yang besar. Kemudian tidak berada di pergelangan atau di sendi. Ya, harapannya apa? Nanti tidak akan tersumbat gitu ya ketika pasien itu bermanuver gitu ya. Ketika gerak-gerak dia nggak akan tersumbat gitu ya. Oke, kemudian alat-alat apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama pasti cairan ya. Jadi cairan apa yang akan kita gunakan? Nah, ini pastikan sesuai dengan advice yang diberikan oleh dokter ya. Karena sebenarnya tindakan ini adalah tindakan kolaborasi ya. Jadi menentukan cairan ini pastikan sesuai dengan advice dokter. Atau kalau Anda memang sudah terlatih dan Anda sudah memiliki pengalaman kerja yang tinggi di IGD, maka Anda akan punya kompetensi atau punya kewenangan untuk memutuskan cairan apa yang digunakan dalam kondisi emergensi. Oke, dalam kondisi emergensi. Kemudian ada tourniquet ya. Tourniquet tujuannya untuk membendung aliran vena dengan harapan nanti venanya akan membesar dan lebih mudah kita akses. Oke. Kemudian ada plaster untuk pemasangan di area insersi vena, kateter vena ya. Kemudian ada alcohol swab untuk desinfeksi. Kemudian kita punya kom berisi kapas kalau mungkin nanti kita membutuhkan untuk membersihkan sisa darah gitu ya yang menetes. Kemudian ada bengkok untuk tempat sampah. Kemudian yang dibutuhkan lagi adalah perlak ya untuk alas agar kalau misalkan nanti darahnya netes tidak mengenai bed tempat tidur. Oke. Kemudian kita punya infuset. Jadi infuset ini seperti saya sampaikan di depan tadi, kita pilih sesuai dengan peruntukannya, apakah kita pilih infuset dewasa, anak-anak ataupun transfusi set gitu ya. Jadi pastikan dulu sesuai dengan kegunaannya. Oke. Kemudian yang terakhir kita punya handscoon ya. Di sini saya memakai handscoon non steril ya, non steril. Kita pakai handscoon non steril. Kenapa? Karena sebenarnya prinsip pemasangan infus itu memang steril, tetapi yang kita utamakan steril adalah kateter venanya. Nah, ini kita pastikan steril gitu ya. Jadi kita nggak boleh nyentuh. Oke. Nah, ketika kita pakai handscoon on steril atau handscoon non steril, kita nggak boleh menyentuh ini kecuali Anda pakai handscoon yang steril gitu ya. Jadi sebisa mungkin hindari untuk menyentuh kateter vena. Oke. Fungsi dari alcohol swab yang sudah saya sebutkan tadi ya, ini adalah untuk melakukan desinfeksi di area insisi, di area insersi. Jadi di area tusukan itu kita berikan alcohol swab. Tujuannya apa? Untuk melakukan desinfeksi, untuk meminimalisir resiko terjadinya infeksi. Kenapa? Karena ketika kita melakukan tindakan pemasangan infus dengan kondisi yang tidak steril, maka akan mengakibatkan adanya infeksi atau tromboflebitis. Ya, tromboflebitis itu biasanya bengkak, gitu ya. Kemudian pasiennya demam, ininya bengkak, ketika disenggol dikit aja sakit, kemudian aliran infusnya nggak lancar. Nah, itu yang perlu kita hindari. Jadi sebisa mungkin pertahankan area insersi dan juga ujung dari kateter vena ini tetap dalam kondisi yang steril. Oke? Nah, lalu bagaimana cara pemasangan kita? Nah, langsung saja kita coba untuk melakukan pemasangan kali ini pada tangan goib ya. Kenapa saya bilang tangan goib? Karena di sini saya punya tangan sintetis ya. Nah, ini kayak yang kalau Anda masuk ke rumah hantu itu ya. Nah, ini ada tangan sintetis, oke? Karena nggak punya pasien saya di sini ya. Oke guys, jadi
ini adalah peralatan yang sudah kita siapkan ya. Ada cairan infus, ada plasternya, kemudian ada tourniquet, ada alkohol jika dibutuhkan. Tetapi kalau kita sudah memakai alkohol swab, kita nggak butuh ini ya. Kita nggak butuh ini. Kemudian ada bengkok, ada kom steril yang berisi kapas, oke. Kemudian ada perlak di sini, ada gunting plester dan plester jika Anda membutuhkan tambahan ya, karena kita tadi pakai ini ya, plester khusus untuk pemasangan infus. Kemudian di bak instrumen ini kita punya handscoon, ada alcohol swab, oke. Ini ya. Kemudian ada kateter vena ya, atau avocat atau Surflow, ini mereknya kebetulan Surflow gitu ya. Dan ada jenis yang lain yaitu Venflon. Kemudian kita punya infus set ya. Jadi sebenarnya infus set itu tersedia dalam kemasan ya, kemasan steril. Nah, yang kita gunakan adalah infus set dalam kemasan steril. Ini kebetulan saya dikasihnya infus set yang sudah terbuka ya. But never mind ya. Kita gunakan apa yang sudah ada ini. Oke, langsung saja kita akan melakukan prosedur pemasangan infus ya pada pasien. Oke, kembali lagi ya. Nggak kelihatan wajahnya nggak apa-apa ya. Yang penting kelihatan tangan goibnya. Oke, ya. Jadi kita kembali lagi bagaimana kita akan melakukan pemasangan infus. Oke. Jadi yang pertama kita harus pastikan dulu pasiennya benar atau tidak, gitu ya. Jadi salah satu prosedur keselamatan pasien adalah memastikan identitas pasien benar. Jadi perlu Anda cek di sini apakah identitas pasien sudah benar. Kita pastikan dengan gelangnya. Bagaimana caranya? Tanyakan nama, kemudian tanggal lahir, ya. Nama dan tanggal lahir. Jadi ketika namanya sama, kemungkinan tanggal lahirnya akan berbeda. Kalau misalkan namanya sama, tanggal lahirnya sama, tanyakan alamatnya, gitu ya. Jadi kita sesuaikan. Kita pastikan pasiennya sesuai. Oke. Nah, setelah kita kita memastikan pasiennya sesuai, maka kita akan menentukan akses. Seperti saya katakan, untuk memilih akses vena, kita pilih akses yang paling distal dulu, yang paling ujung, ya. Kenapa? Harapannya ketika di sini gagal kita bisa naik. Tapi harapannya sekali tusuk langsung berhasil. Oke? Gitu ya. Jadi sekali tusuk langsung berhasil. Oke. Kita lakukan inform consent dulu. Ya, selamat pagi Bapak, dengan Bapak X. Ya. Bapak tanggal lahirnya berapa, Pak? Oke, benar ya. Jadi Bapak tadi masuk dengan keluhan diare, Pak ya, dan lemas ya, Pak ya. Nah, sekarang saya akan melakukan pemasangan infus, Pak, untuk memasukkan cairan karena Bapak didiagnosa mengalami kekurangan cairan. Jadi akan kami pasang infus untuk menambah cairan pada Bapak agar tidak terlalu lemas gitu, Pak ya. Oke. Nah, untuk pemasangan infus nanti akan kita tusukkan jarum ke dalam pembuluh darah, Pak ya. Nah, rasanya akan sedikit sakit, hanya sedikit sakit, tapi akan segera hilang ketika kita sudah selesai prosedur gitu, Pak ya. Oke, Bapak bersedia ya untuk dilakukan pemasangan infus? Oke. Kalau bersedia saya siapkan peralatannya dulu ya, Pak ya. Pertama, kita cuci tangan dulu ya. Di sini saya pakai hand sanitizer ya. Oke, cuci tangan 7 langkah. Oke, ketika sudah cuci tangan, kita gunakan handscoon. Nah, di sini saya pakai handscoon non steril ya. Untuk diingat saya pakai handscoon non steril. Tetapi tetap kita harus mempertahankan sterilitas di area insersi vena. Oke? Oke, handscoon sudah terpasang. Oke, handscoon sudah terpasang ya. Oke, handscoon sudah terpasang. Kemudian kita siapkan perlak. Ya. Perlak kita letakkan di bawah lengan pasien yang akan kita lakukan pemasangan ini. Oke.
Kemudian kita siapkan cairan dan infuset, ya. Kita buka infuset dari tempatnya. Kemudian kita pastikan terkunci. Nah, kenapa? Agar nanti nggak kebobolan gitu ya. Nah, jadi ini harus terkunci agar ketika kita masukkan, kita pasang infuset ini ke cairan, cairannya nggak langsung mengalir gitu ya. Kalau mengalir nanti kan membasahi kita gitu ya. Nah, jadi kita kunci, kemudian kita pasang infuset kepada cairan ya. Ini biasanya dia recycle, kita buka, kemudian kita lakukan pemasangan. Oke, tusuk aja seperti biasa ya, tusuk aja biasa. Oke, kalau sudah, kita pasang ke tiang infus. Oke. Nah, kita pasang ke tiang infus ya. Kemudian kita isi tabungnya sampai mencapai kira-kira setengah atau 3/4 dari tabung ini ya ketinggiannya. Bagaimana caranya? Tinggal kita pencet lepas, cairan akan turun. Oke, good. Kalau sudah, kita alirkan cairan sampai memenuhi selangnya. Pastikan tidak ada sisa-sisa udara, tidak ada gelembung udara di dalam selang. Oke, ya. Pastikan tidak ada gelembung udara di dalam selang. Oke, kita alirkan cairannya. Nah, buang ke bengkok ya. Oke, setelah kita pastikan tidak ada udara di dalam selang, kita sisihkan dulu selang infusnya. Kita gantung aja nggak masalah ya. Kemudian kita siapkan lokasi insersi ya. Dalam hal ini saya memakai jarum infus, kateter infus nomor 20. Jadi ada nomornya di sini ya. 20G. Mana G. Oke. Nah, ini ada tuh 20G ya. Jadi ada nomor 24, 22, 20, 18, 16. 16 paling besar, 24 paling kecil gitu ya. Nah, kita gunakan yang tengah-tengah. Tergantung pasiennya ya, tergantung pasiennya ya. Oke. Kemudian kita pasang tourniquet dulu ya. Kita pasang tourniquet pada lengan pasien. Oke. Kita lihat ya bagaimana cara pemasangan tourniquet. Oke guys, kita pasang tourniquet di lengan pasien ya. Nah, karena saya memilih lokasi insersi di daerah metakarpal ya, di daerah punggung tangan, maka saya meletakkan tourniquet kira-kira 3 jari di atas pergelangan tangan gitu ya. Nah, jadi saya pasang dulu tourniquetnya. Jika tourniquet sudah terpasang, oke, kita tentukan lokasi, pilih, dipilih, kayak milih jodoh ya. Jadi pastikan sesuai dengan hati nurani Anda. Ketika Anda yakin, pilih itu. Ketika Anda nggak yakin, cari yang lain sampai ketemu ya. Pastikan Anda yakin dulu, saya berhasil, saya bisa, saya melakukan pemasangan infus sekali tusuk berhasil. Nah, itu penting ya. Karena kalau dari awal kita ragu, nah ini biasanya akan gagal. Maka saya tekankan kita harus pede dulu ya. Oke, pilih. Nah, misalkan saat ini saya sudah memilih, akhirnya ku menemukanmu, mana. Oke, misalkan saat ini saya pilih yang ini nih, agak susah nih posisinya. Oke, ini ya. Saya pilih di sini ya. Oke. Ketika saya sudah menemukan akses, maka akan saya ambil alkohol swab. Oke, dibuka. Sobek aja. Oke. Kemudian kita lakukan kita lakukan desinfeksi ya. Ketika saya pilih di sini desinfeksi melingkar. Oke. Ya. Simpan alkohol swab di sela-sela jari tangan, oke? Karena akan bisa kita gunakan lagi nanti kalau kita membedukannya lagi ya. Kemudian kita buka,
Kita buka kateter vena, ya. Cukup diputar, dan ini steril ya. Cukup diputar, oke, sagelnya terbuka. Ini buang. Kita ambil ini ya. Nah, ini yang ujung putih, ini adalah steril ya. Oke. Jadi yang putih adalah steril. Kita nggak boleh nyentuh ke sana. Dan pastikan ketika kita melakukan insersi, lubang jarum menghadap ke atas ya. Jadi lubang jarum menghadap ke atas atau membelakangi kulit gitu ya. Nah, kita lakukan insersi. Oke, pegang dengan mantap. Pegang pakai perasaan ya. Tapi nggak boleh baper ya. Oke. Kita lakukan insersi di daerah yang sudah kita lakukan desinfeksi. Sekali lagi pastikan Anda yakin untuk melakukan tindakan ini. Nah, tips bagi Anda yang suka tremor, ini ya, biar nggak dikit-dikit ya. Nah, gunakan jempol ini, jempol ibu jari ini ya, sebagai tumpuan untuk tangan satunya, plek. Nah, kalau sudah, jarum langsung kita tempelkan di kulit, tek. Tempel, udah, jangan ditarik-tarik, tempel dulu aja. Oke. Kalau sudah nempel, nah biasanya kan ada dikit-dikit gini ya, ada tremor ya. Nah, kalau sudah nempel plek, nah langsung kita lakukan insersi dengan mantap. Lubang menghadap ke atas, masukkan. Oke, sampai biasanya tanda ketika kita mengenai vena atau pembuluh darah adalah muncul titik darah di ujung jarum ini ya. Oke. Kemudian kita tarik sedikit. Nah, kita tarik jarumnya. Tujuannya apa? Agar ketika kita melakukan insersi lebih dalam, ujung jarum yang tajam tidak melukai vena sehingga tidak terjadi pecah vena ya. Oke. Kalau sudah, kita dorong bersamaan sampai pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jangan sampai pecah lagi, oke? Nah, kalau sudah, kita tekan kira-kira di ujung kateter yang yang putih tadi ya, di ujung kateter vena kita tekan dengan ibu jari agar ketika kita tarik jarumnya, darahnya tidak mengalir keluar, nggak ngucur gitu ya. Oke, kalau sudah buang, masukkan ke tempatnya dan masukkan ke bengkok. Nah, masukkan kembali ke tempatnya dan buang ke bengkok. Oke, kemudian kita biarkan darah ini mengalir sedikit sampai ke ujung lubang kateter vena ini ya. Kita biarkan sampai mengalir sedikit, kemudian kita ambil selang infus. Oke, kita lepaskan jarumnya. Oke, tinggal seperti ini, kemudian kita sambungkan langsung. Nah, kita alirkan untuk menghindari pembekuan darah. Jadi langsung kita alirkan. Sementara kita alirkan dulu dengan kecepatan kita los ya. Kita alirkan dengan kecepatan maksimum. Kita los dulu sebentar. Oke. Kalau sudah selesai, oke, kita tutup lokasi insersi dengan plester khusus ini ya. Nah, jadi ada plester ini untuk menutup lokasi insersi. Oke. Kita lepas tourniquetnya. Nah, kalau nggak ngalir setelah Anda alirkan, Anda lupa. Ya, kayak saya tadi lupa kan. Ya, kita lepas tourniquetnya, kita biarkan dulu aja. Oke. Kemudian kita pasangkan plester ini ya. Di lubang insersinya. Nah, kita pasangkan di sini. Oke. Kalau sudah, kita atur selangnya agar tidak terlepas atau tertekuk atau kejepit ya. Nah, kita atur selangnya. Kemudian kita pasang plasternya ya. Langsung aja kita buka.
Tuh kan, kita pasangkan di situ ya. Nah, ini biasanya kita pakai untuk yang venflon ya, untuk yang kateter vena venflon. Kita pasangkan di sini. Oke. Oke, kita pasang ya. Kemudian ini kita atur. Nah, di sini lagi kita butuh plester coklat itu ya, atau kalau sekarang kita pakai di pavik gitu ya. Kita lepaskan handscrew. Kemudian kita berikan plester di sini agar tidak terlepas. Oke, jangan lupa kita berikan tanggal ya. Biasanya tanggal itu dituliskan di tanggal pemasangan infus itu biasanya dituliskan di dokumen pasien ya, di status pasien. Tetapi tidak menutup kemungkinan tanggal itu bisa kita tuliskan di sini, kecil aja ya. Jadi tanggal pemasangan infus kita tuliskan di plester. Nggak perlu tanda tangan ya, nanti tanda tangan kayak artis saja ya. Jadi kita berikan tanggal di sini sebagai bantuan identifikasi bagi sejawat kita ketika terjadi plebitis di area insersi, bisa kita pertimbangkan, oh memang pemasangannya memang sudah 3 hari, karena standarnya infus ini harus diganti setiap 3 hari sekali ya. Tetapi ini tidak wajib, tidak harus dilakukan. Kenapa? Karena kita meminimalisir tindakan insersi kepada tindakan invasif pada pasien gitu ya. Jadi kalau memang masih bagus, masih lancar, nice and clean, ya kita pakai dulu aja gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah kita atur tetesannya. Oke, kita atur tetesannya karena tadi kita setting yang kecepatan maksimal, sekarang kita atur sesuai dengan tetesan yang dianjurkan ya. Biasanya untuk dewasa itu kita pakai 20 sampai 21 tetes per menit. Oke. Ya. Oke, nah sekarang kita akan melakukan prosedur pelepasan infus ya. Jadi kalau masangnya simple, lepasnya lebih simple lagi gitu ya. Jadi untuk prosedur pelepasan infus, tinggal kita matikan infusnya. Oke. Pertama kita matikan infusnya, kemudian kita siapkan peralatannya ya. Biasanya kapan infus ini akan dilepas? Jika mengalami plebitis ya. Jika terjadi infeksi itu tadi yang seperti saya sampaikan, berarti kita harus melakukan pemindahan lokasi insersi ya. Kalau misalkan pasien pulang, nah itu juga akan kita lakukan pelepasan kateter vena atau infus. Oke. Nah, apa yang kita butuhkan? Simpel aja sebenarnya, kita hanya membutuhkan bengkok. Oke. Kemudian alkohol swab. Oke. Kemudian handscrew dan plester ya. Dan plester. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kita ambil alkohol swab atau bisa kita pakai alkohol semprot ya, untuk membantu mempermudah pelepasan plasternya. Oke. Kalau plaster sudah mudah dilepaskan, tinggal kita lepaskan. Oke. Kita matikan infusnya dan kita lepaskan perlahan. Nah, kita ambil kapas. Atau alkohol swab ya. Kita letakkan di lokasi insersi. Kemudian kita tarik secara perlahan tapi tegas ya. Dilepas ya Pak ya. Set, lepas. Oke, kemudian kita ambil plasternya. Kita tekan dulu ini. Nah, plasternya kita ambil. Kita buang infusnya ya. Oke, kalau sudah kita lepaskan handscrew dan kita siapkan plasternya ya. Kita ambil plasternya. Kita pasang plasternya di sini. Nah, kita tutup. Oke. Nah, kalau kita punya plaster yang seperti ini tadi, kita bisa gunakan langsung aja kita tempel di lokasi
insersinya ya, plester yang bulat tadi ya, yang bulat. Ini saya cuman kedapat satu ya, kebagian satu. Jadi kalau misalkan kita punya itu, kita pakai itu. Oke, jadi ini sebenarnya fungsinya hanya untuk menutup lukanya aja biar darahnya berhenti gitu ya. Biasanya secara otomatis nggak sampai 1 menit dia akan berhenti. Oke. Oke, jadi seperti itu tadi ya prosedur pemasangan infus. Jadi sebenarnya intinya keyakinan diri kita. Kalau kita yakin bisa, pasti bisa. Kalau kita ragu-ragu ya kembali lagi bisa terjadi kegagalan gitu ya. Oke, jadi simple, sebenarnya simple. Yang penting prinsipnya adalah lokasi insersi dan juga ujung dari kateter vena itu kita pertahankan dalam kondisi steril, gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan dalam forum yang akan kita sepakati nanti ya. Bisa melalui media daring ya. Oke, sekian dulu dari saya. Bila ada pertanyaan silakan diajukan dan kita bahas bersama-sama. Oke, terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum.